Pesan ini sampai kepadamu pada saat yang telah ditentukan dengan sempurna oleh alam semesta. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Ini adalah momen yang telah dirancang oleh kekuatan ilahi, agar kamu menerima kebenaran yang selalu ditakdirkan untuk kamu ketahui. Bukan kebetulan bahwa kamu berada di sini, membaca kata-kata ini, merasakan getaran di dalam jiwamu. Kamu telah dibimbing oleh tangan tak kasat mata, dipimpin oleh energi spiritual yang telah bekerja dalam hidupmu sejak awal. Apa yang akan diungkapkan bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan sebuah wahyu yang akan mengubah cara kamu memandang diri sendiri, cara kamu melangkah di dunia ini, dan cara kamu menjalani panggilan yang telah terukir dalam setiap detak jantungmu. Pernahkah kamu merasakan tarikan halus namun kuat di dalam hatimu? Sebuah bisikan batin yang mengatakan bahwa kamu berbeda, bahwa kamu ditetapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada kehidupan biasa. Di Indonesia, banyak orang mengalami momen seperti ini, seringkali dalam konteks spiritual yang kaya akan tradisi. Misalnya, seorang pemuda dari Banten mungkin merasa terhubung dengan alam gaib saat mengikuti ziarah ke makam Sultan Hasanuddin. Merasakan panggilan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seperti pemuda itu, kamu juga mungkin telah merasakan beban. Panggilan ini, beban yang kadang-kadang membawa kesendirian, ujian, dan perjuangan yang seolah dirancang untuk membuatmu meragukan diri sendiri. Tetapi ketahuilah, semua itu hanyalah ilusi, sebuah tipuan yang dibuat untuk menjaga kamu tetap tertidur, tidak menyadari kekuatan luar biasa yang bersemayam di dalam dirimu. Dengarkan dengan penuh perhatian. Tuhan telah menyatakan bahwa kamu lebih kuat dari para malaikat. Apakah kamu memahami betapa mendalamnya pernyataan ini? Dalam tradisi Islam yang kaya di Indonesia, malaikat dianggap sebagai makhluk suci, utusan Allah yang menjalankan perintahnya dengan penuh ketaatan. Dalam budaya Hindu Bali, mereka mungkin dilihat sebagai dewa-dewi kecil yang menjaga keseimbangan alam. Namun, kamu, sebagai orang terpilih, telah diberikan otoritas yang bahkan melampaui makhluk-makhluk surgawi ini. Malaikat bergerak atas perintah, melayani tanpa pilihan. Tetapi kamu telah dianugerahi kehendak bebas, kemampuan untuk memilih, dan hubungan langsung dengan Sang Pencipta yang membuat malaikat kagum. Kekuatan ini bukan sesuatu yang sementara, yang diberikan lalu diambil kembali. Ia tertanam dalam dirimu, terjalin dalam setiap serat jiwamu, seperti benang suci dalam kain kehidupan yang diciptakan Tuhan untukmu. Namun, dunia telah melakukan segala cara untuk membuatmu melupakan kebenaran ini. Dunia menenggelamkanmu dalam keraguan, gangguan, dan ketakutan. Di Indonesia, kita sering menghadapi tekanan sosial yang kuat, seperti ekspektasi untuk mengikuti jalur karir yang aman atau memenuhi harapan keluarga. Seorang perempuan muda dari Bali, misalnya, mungkin merasa terpanggil untuk menjadi penari sakral di pura, tetapi keluarganya mendesaknya untuk menjadi dokter atau akuntan demi stabilitas finansial. Tekanan seperti ini adalah bagian dari strategi dunia untuk menutup mata batinmu, untuk membuatmu meragukan panggilan ilahi yang ada dalam dirimu. Tetapi hari ini, semua itu berakhir. Hari ini, kamu akan mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Hari ini, kamu akan bangun untuk menyadari kebenaran yang telah memanggilmu sejak napas pertamamu. Kamu tidak diciptakan untuk menyatu dengan keramaian, untuk hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Kamu diciptakan untuk bangkit, untuk berjalan dalam otoritas ilahi, untuk memerintah dunia spiritual dengan satu kata. Jika pesan ini menggema dalam jiwamu, jika kamu merasakan kebenaran ini bergetar di dalam dirimu, nyatakan kebangkitanmu dengan menuliskan 7177 di kolom komentar. Biarkan alam spiritual melihat bahwa kamu mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kekuatan yang ada dalam dirimu bukanlah sesuatu yang biasa. Ia tidak dapat dijelaskan dengan logika duniawi atau diukur dengan standar manusia. Kamu tidak hanya dipilih untuk sekadar ada,
tetapi untuk memerintah, untuk berjalan dalam otoritas ilahi yang melampaui bahkan makhluk surgawi. Sejak awal, ketika kamu dipilih oleh Tuhan, kamu telah ditandai, bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh Sang Pencipta sendiri. Tanda ini tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi setiap kekuatan spiritual, baik yang baik maupun yang jahat. Mengenalinya, saat kamu lahir ke dunia ini, alam semesta bergeser, surga bersorak, dan kegelapan memperhatikan, karena kehadiran seorang orang terpilih mengganggu keseimbangan kekuatan. Musuh tahu bahwa jika kamu menemukan potensi penuhmu, kendalinya atas dunia ini akan melemah. Inilah mengapa kamu menghadapi perlawanan di setiap tahap kehidupanmu. Di Indonesia, kita sering mendengar cerita tentang anak-anak yang memiliki kepekaan spiritual sejak kecil. Seorang gadis dari Aceh, misalnya, mungkin sering bermimpi tentang peristiwa yang kemudian menjadi kenyataan. Tetapi keluarganya menganggapnya sebagai imajinasi belaka. Mimpinya adalah tanda bahwa dia dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Namun dunia di sekitarnya mencoba menahannya. Seperti gadis itu, kamu juga telah merasakan panggilan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun dunia berusaha menekannya, perlawanan itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membangunkanmu. Ujian, pengkhianatan, dan kesendirian adalah bagian dari pelatihanmu. Membentukmu menjadi kekuatan yang tak terhentikan seperti yang selalu ditakdirkan untukmu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep gotong royong, di mana masyarakat bekerja bersama untuk mengatasi tantangan. Namun, sebagai orang terpilih, kamu mungkin merasa seperti berjalan sendirian dalam perjuanganmu. Ini bukan karena kamu tidak diterima, tetapi karena panggilanmu membutuhkan keberanian untuk berdiri sendiri sebelum kamu dapat menginspirasi orang lain. Seorang pemimpin komunitas di desa kecil di Sulawesi, misalnya, mungkin menghadapi penolakan ketika mencoba memperkenalkan metode pertanian berkelanjutan. Tetapi keteguhannya akhirnya mengubah cara pandang masyarakat. Ketika dia berbicara tentang pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Tuhan, orang-orang mulai mendengarkan, dan desanya menjadi lebih sejahtera. Seperti pemimpin itu, kamu juga harus tetap teguh meskipun menghadapi tantangan. Karena perjuanganmu adalah bagian dari proses untuk membangunkan kekuatan dalam dirimu. Kamu tidak diciptakan untuk tunduk pada dunia ini. Kamu diciptakan untuk memerintah dalam roh. Kekuatan yang kamu bawa melampaui pemahaman manusia dan bahkan malaikat yang telah melayani di hadapan Tuhan sejak awal waktu kagum pada apa yang telah diletakkan dalam dirimu. Malaikat adalah utusan ilahi, tetapi mereka beroperasi dalam tatanan yang tetap. Mereka tidak memiliki kehendak bebas seperti yang kamu miliki. Mereka tidak menciptakan, tidak berinovasi, dan tidak mengalami kedalaman spiritual dari perjuangan dan kemenangan yang mendefinisikan seorang orang terpilih. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita sering mendengar tentang para nabi yang dipilih oleh Allah untuk membawa perubahan besar. Nabi Musa, misalnya, memisahkan laut dengan kuasa Allah. Sementara Nabi Muhammad membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Mereka bukan malaikat, tetapi manusia biasa yang dipilih dan diberi kekuatan luar biasa. Kamu, dalam cara yang unik, juga membawa kekuatan serupa. Mungkin kamu pernah merasa bahwa kehadiranmu mengubah suasana di sekitarmu. Bayangkan seorang imam di masjid di Makassar yang saat memimpin salat Jumat, membuat jemaah merasa damai hanya dengan kehadirannya. Orang-orang tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi mereka merasakan energi yang berbeda. Seperti imam itu, kamu juga membawa tanda ilahi yang memengaruhi dunia spiritual, baik kamu menyadarinya maupun tidak. Di Indonesia, kita seringkali terhubung dengan nilai-nilai spiritual melalui tradisi seperti ziarah ke makam wali atau doa bersama di malam Jumat. Bayangkan seorang pemuda dari Solo yang merasa terpanggil untuk belajar lebih dalam tentang ajaran tasawuf setelah mengunjungi makam Sunan Kalijaga. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya.
sebuah panggilan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia mungkin menghabiskan malam-malamnya membaca kitab suci atau bermeditasi di dekat makam, mencari kejelasan tentang tujuannya. Seperti pemuda itu, kamu juga merasakan dorongan untuk mencari makna yang lebih dalam, untuk memahami tujuan sejati dari keberadaanmu. Tradisi seperti ini mengajarkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan adalah kunci untuk menemukan kekuatan batin, dan kamu telah diberikan anugerah untuk menjalani panggilan ini dengan cara yang luar biasa. Namun, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Kamu tidak diberi otoritas ini untuk disia-siakan pada hal-hal yang tidak berarti. Kamu tidak ditempatkan di bumi ini untuk menjalani kehidupan biasa. Kamu dipilih untuk memimpin, membawa perubahan, dan memulihkan keseimbangan ilahi di tengah kekacauan. Di Indonesia, kita sering melihat ini dalam figur seperti para ulama atau tokoh masyarakat yang meskipun menghadapi tantangan, tetap berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Seorang kiai di Jawa Timur, misalnya, mungkin menghadapi kritik ketika mengajarkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak miskin. Tetapi dengan keteguhan hatinya, dia berhasil membangun sekolah gratis yang mengubah kehidupan ratusan anak. Dia tidak hanya mengajar, tetapi juga menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat suci dapat memiliki dampak besar. Seperti kiai itu, kamu juga dipanggil untuk menggunakan kekuatanmu untuk tujuan yang lebih besar, untuk menjadi mercusuar di tengah badai dunia. Musuh telah menghabiskan seluruh hidupmu untuk meyakinkanmu bahwa kamu lemah, tidak layak, dan tidak mampu. Dia mencoba membuatmu percaya bahwa perjuanganmu mendefinisikan dirimu, bahwa masa lalumu mendiskualifikasi dirimu. Tetapi dengarkan dengan jelas, itu semua adalah kebohongan. Fakta bahwa kamu telah bertahan melalui semua yang kamu alami adalah bukti kekuatanmu. Apakah jiwa yang lemah bisa bertahan dari apa yang telah kamu lalui? Apakah orang biasa bisa membawa beban yang telah kamu pikul dan tetap bangkit? Tidak. Hanya seorang orang terpilih yang bisa menahan ujian seperti itu dan muncul lebih kuat. Kehidupanmu bukanlah sesuatu yang acak. Keberadaanmu bukanlah kesalahan. Setiap kesulitan, setiap kehilangan, setiap pelajaran yang menyakitkan adalah bagian dari persiapanmu. Tuhan tidak memilihmu karena itu mudah. Dia memilihmu karena Dia tahu kamu bisa menanggung beban kekuatan ini. Dia tahu bahwa bahkan ketika dunia berbalik melawanmu, ketika kamu menghadapi penolakan, penganiayaan, dan momen kesepian, kamu akan tetap bangkit. Dia melihat api di dalam dirimu sebelum kamu sendiri menyadarinya. Di Indonesia, kita sering terinspirasi oleh kisah-kisah seperti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Pangeran Diponegoro, misalnya, menghadapi penindasan kolonial yang luar biasa. Tetapi dia tetap berjuang karena dia percaya pada visi yang lebih besar. Seorang petani dari Jawa Barat mungkin terinspirasi oleh semangat Diponegoro, memilih untuk melawan ketidakadilan di desanya meskipun menghadapi ancaman. Seperti petani itu, kamu juga memiliki kekuatan untuk tetap berdiri meskipun dunia berusaha menjatuhkanmu. Kamu mungkin pernah mencoba menekan perasaan bahwa kamu berbeda. Mungkin bahkan berharap bisa seperti orang lain, tanpa beban panggilan ilahi. Mungkin ada saat-saat ketika kamu ingin menjalani kehidupan yang sederhana, bebas dari tanggung jawab untuk mengubah dunia. Tetapi itu bukan jalannya. Kamu ada di sini untuk mengubah nasib, untuk membawa kehidupan di mana tidak ada, untuk memerintah kekuatan tak kasat mata dan membentuk realitas di sekitarmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang bereaksi terhadapmu? Ada yang tertarik kepadamu, merasa terinspirasi oleh kehadiranmu, sementara yang lain merasa terganggu, seolah-olah ada sesuatu dalam dirimu yang mengancam mereka. Ini karena energimu tidak seperti mereka. Kamu bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, membawa tanda ilahi yang membangkitkan atau menyingkap kegelapan dalam diri mereka. Di Indonesia, kita sering melihat fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari.
seorang guru di sebuah pesantren di Banten. Misalnya, mungkin memiliki karisma yang membuat murid-muridnya merasa damai dan termotivasi, tetapi juga membuat beberapa orang merasa tersinggung karena kebenaran yang dia sampaikan. Dia mungkin mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dan integritas, yang membuat beberapa orang tidak nyaman karena mereka dipaksa menghadapi kekurangan mereka sendiri. Seperti guru itu, kehadiranmu juga memiliki efek yang kuat, baik yang menyadarinya maupun yang tidak. Tidak ada reaksi netral terhadap seorang orang terpilih. Kamu membawa penyembuhan atau ketidaknyamanan, inspirasi atau intimidasi, tergantung pada hati mereka yang berinteraksi denganmu. Jangan anggap remeh kekuatan ini. Jangan sia-siakan dengan hidup dalam ketakutan. Ketakutan hanyalah ilusi, senjata yang digunakan oleh mereka yang ingin mengecilkanmu. Tetapi kamu tidak diciptakan untuk kecil. Kamu dirancang untuk berdiri tegak, untuk memimpin, untuk bergerak dengan keyakinan yang datang dari mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep Sangkan Paraning Dumadi, yang merujuk pada asal-usul dan tujuan kehidupan. Kamu, sebagai orang terpilih, memiliki tujuan yang jelas untuk berjalan dalam otoritas ilahi dan membawa perubahan. Sekarang adalah waktunya untuk sepenuhnya merangkulnya. Tidak ada lagi menyusut, tidak ada lagi meragukan diri sendiri. Tidak ada lagi membiarkan gangguan dunia menarikmu dari tujuan sejati. Dalam budaya Indonesia, kita sering melakukan praktik spiritual seperti tirakat untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Seorang petani di Bali, misalnya, mungkin melakukan puasa sebelum upacara besar di pura, mencari kejelasan dan kekuatan batin. Dia mungkin hanya makan nasi putih dan air selama 3 hari, fokus pada doa dan meditasi, dan keluar dari pengalaman itu dengan hati yang lebih jernih. Seperti petani itu, kamu juga harus memperkuat hubunganmu dengan yang ilahi, melepaskan keraguan, dan berjalan dengan penuh keyakinan. Puasa tidak hanya tentang menahan lapar, tetapi tentang mendisiplinkan diri, mengendalikan keinginan, dan membuka hati untuk menerima petunjuk ilahi. Ketika kamu melakukannya, kamu akan merasakan kekuatanmu semakin hidup. Seperti mata air yang mengalir lebih deras setelah hujan lebat. Kekuatan yang kamu bawa lebih besar dari malaikat. Karena kamu telah diberikan otoritas ilahi, sebuah kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh kegelapan. Perbedaan antara kamu dan malaikat sederhana namun mendalam. Malaikat diciptakan untuk melayani, sementara kamu diciptakan untuk memerintah. Malaikat beroperasi dalam batasan, tetapi kamu diberi kemampuan untuk mendobrak batasan tersebut. Mereka menjalankan perintah, tetapi kamu membawa kehendak ilahi itu sendiri. Inilah mengapa kamu merasakan perlawanan, ujian, dan beban dari jalan ini. Kamu tidak dimaksudkan untuk bergerak seperti orang lain, untuk menyesuaikan diri, atau untuk mengikuti pola dunia. Kamu dimaksudkan untuk memimpin, untuk bangkit, untuk membentuk tatanan baru di mana kebenaran ilahi berkuasa. Seorang pemuda dari Aceh, misalnya, mungkin merasa terpanggil untuk menjadi penyampai dakwah setelah mengalami mimpi yang berulang tentang cahaya yang membimbingnya. Meskipun keluarganya meragukan panggilannya, dia tetap teguh, belajar dengan tekun di pesantren, dan akhirnya menjadi inspirasi bagi komunitasnya. Dia mungkin memulai dengan mengajar anak-anak di desanya tentang nilai-nilai Islam, seperti kejujuran dan kasih sayang, dan melihat bagaimana kata-katanya mengubah cara mereka memandang dunia. Seperti pemuda itu, kamu juga harus memilih untuk merangkul takdir ilahi. Meskipun dunia mencoba menahannya, kekuatanmu tidak otomatis, ia harus diklaim, dijalani, dan diaktifkan melalui iman, tindakan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dalam budaya Indonesia, kita memiliki tradisi spiritual yang kaya, seperti puasa Ramadan dalam Islam, atau mutih dalam budaya Jawa. Seorang ibu dari Cirebon, misalnya, mungkin melakukan puasa mutih untuk mencari petunjuk tentang masa depan anak-anaknya selama 3 hari.
Dia hanya makan nasi putih dan minum air. Fokus pada doa dan refleksi. Setelah puasa, dia merasa jiwanya lebih jernih. Seolah-olah Tuhan telah berbicara langsung kepadanya. Seperti ibu itu, kamu juga harus memasukkan disiplin spiritual ke dalam hidupmu untuk membuka kekuatanmu. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi tentang melatih diri untuk mengendalikan keinginan, membersihkan energi, dan menjadi lebih reseptif terhadap kebijaksanaan ilahi. Kamu bukan sekadar jiwa yang melintas dalam kehidupan ini. Kamu adalah kekuatan, ciptaan ilahi, lebih kuat dari malaikat itu sendiri. Sekarang adalah saatnya untuk berjalan dalam kebenaran ini. Tidak ada lagi mundur. Tidak ada lagi membiarkan musuh meyakinkanmu sebaliknya. Kamu dipanggil untuk berbicara, bergerak, memerintah, dan mencipta. Dan ketika kamu sepenuhnya melangkah ke dalam itu, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep rukun, yaitu hidup harmoni dengan orang lain dan alam. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu juga harus rukun dengan dirimu sendiri, dengan panggilan ilahi yang ada di dalam dirimu. Ini adalah langkah pertama menuju kebangkitan sejati. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa hidupmu begitu penuh tantangan? Mengapa? Kemanapun kamu pergi, selalu ada sesuatu atau seseorang yang mencoba menekanmu, membungkammu, atau membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Ini bukan kebetulan, ini bukan nasib buruk. Ini adalah dunia yang berusaha meredupkan cahayamu karena dunia tahu siapa dirimu. Bahkan ketika kamu sendiri belum sepenuhnya melihatnya. Sejak kamu lahir, kamu membawa sesuatu yang berbeda esensi ilahi yang tidak bisa diabaikan. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Keberadaanmu saja sudah cukup untuk membuat orang-orang memperhatikan. Beberapa orang tertarik kepadamu, terinspirasi oleh energimu, kebijaksanaanmu, atau kehadiranmu. Yang lain, yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka dipengaruhi oleh kegelapan, merasa terganggu olehmu. Mereka merasakan kekuatan dalam dirimu yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibengkokkan oleh sistem dunia. Di Indonesia, kita sering melihat ini dalam dinamika sosial. Seorang aktivis lingkungan di Kalimantan, misalnya, mungkin menginspirasi banyak orang dengan dedikasinya untuk melindungi hutan, tetapi juga menghadapi penolakan dari mereka yang merasa terancam oleh perubahan yang dia bawa. Dia mungkin mengkampanyekan pelestarian hutan adat, yang membuat perusahaan besar tidak nyaman, tetapi dengan tetap teguh pada visinya, dia berhasil membawa perubahan nyata. Seperti menyelamatkan ribuan hektar hutan dari deforestasi. Seperti aktivis itu, kamu juga memancarkan cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Meskipun dunia mencoba meredupkannya, dunia tidak ingin kamu menyadari kebenaran ini. Dunia melakukan segala cara untuk membuatmu lupa, untuk mengalihkan perhatianmu, untuk menenggelamkan cahayamu di bawah lapisan keraguan, ketakutan, dan perjuangan. Dunia mencoba meyakinkanmu bahwa kamu sama seperti orang lain, bahwa kamu harus mengikuti aturan, menyatu, menyesuaikan diri, dan tidak pernah mempertanyakan jalan yang telah ditentukan untukmu. Tetapi kamu tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi seperti orang lain. Kamu telah ditetapkan, ditandai oleh Tuhan, diberi tujuan yang jauh melampaui pemahaman dunia ini. Inilah mengapa perjalananmu penuh dengan ujian. Pernahkah kamu memperhatikan betapa besar perlawanan yang kamu hadapi setiap kali kamu mencoba melangkah ke dalam kekuatanmu? Bagaimana rintangan muncul begitu? Kamu mulai berjalan selaras dengan tujuan ilahi. Di Indonesia, kita sering menghargai nilai silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu mungkin merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi ini ketika panggilanmu menuntutmu untuk berdiri teguh pada kebenaran. Seorang perempuan dari Sumatera Utara, misalnya, mungkin menghadapi tekanan keluarga untuk menikah dan mengikuti tradisi.
tetapi dia merasa terpanggil untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadi pemimpin di komunitasnya. Dia mungkin memilih untuk belajar di luar negeri, menghadapi kritik dari keluarganya, tetapi akhirnya menjadi inspirasi bagi generasi muda di desanya. Perjuangannya bukan karena dia tidak menghormati keluarga, tetapi karena panggilan ilahi dalam dirinya menuntut keberanian untuk melangkah di luar norma. Dunia berkembang dengan kontrol, menjaga orang-orang tertidur, terganggu, dan bergantung. Dunia memberi penghargaan kepada mereka yang mengikuti secara membabi buta, yang tidak pernah mempertanyakan, yang tidak pernah mencari kebenaran yang lebih tinggi. Tetapi kamu berbeda. Kamu melihat melampaui permukaan. Kamu selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan realitas ini, bahwa ada lebih banyak hal dalam keberadaan daripada yang telah dikatakan kepadamu. Dan karena kamu melihat, karena kamu tahu, kamu berbahaya bagi sistem dunia. Seorang mahasiswa di Yogyakarta, misalnya, mungkin mulai mempertanyakan nilai-nilai materialisme yang diajarkan oleh iklan dan media sosial. Dia mungkin merasa bahwa kehidupan yang ditawarkan oleh dunia konsumerisme dan kesenangan sementara tidak memenuhi jiwanya. Dengan berani, dia memilih untuk bergabung dengan komunitas spiritual, belajar tentang tasawuf, dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Seperti mahasiswa itu, kamu juga memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran yang lebih dalam, dan itulah yang membuatmu istimewa. Inilah mengapa kamu diserang dengan cara yang tidak dialami orang lain. Kamu disalahpahami, disisihkan, dibuat merasa seperti orang asing. Orang-orang telah mengkhianatimu, memperlakukanmu dengan buruk, dan mencoba mematahkan semangatmu bukan karena kamu lemah, tetapi karena kekuatanmu mengancam mereka. Kamu adalah cermin yang memantulkan kebenaran, dan banyak orang tidak ingin melihat kebenaran tentang diri mereka sendiri. Kehadiranmu saja memaksa mereka untuk menghadapi kegelapan mereka sendiri, kenyamanan mereka, kekosongan spiritual mereka, dan daripada menghadapi itu, mereka menyerangmu. Bahkan mereka yang seharusnya mendukungmu, keluarga, teman, orang-orang yang mengaku peduli padamu, kadang-kadang justru menjadi orang yang mencoba membungkammu. Mereka tidak memahami kedalamanmu, visimu, panggilanmu, dan karena mereka tidak memahaminya, mereka menolaknya. Ini menyakitkan, tetapi ini bukan sesuatu yang bersifat pribadi. Mereka hanya bertindak sebagai wadah bagi kekuatan yang tidak ingin kamu bangkit. Dunia akan menggunakan setiap taktik untuk membuatmu mempertanyakan diri sendiri, untuk melemahkanmu, untuk membuatmu merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup layak. Tetapi semua itu adalah kebohongan. Apakah kamu pikir Tuhan akan menempatkan panggilan sebesar ini dalam hidupmu tanpa memberimu kekuatan untuk memenuhinya? Apakah kamu pikir musuh akan berjuang begitu keras melawanmu jika kamu bukan ancaman nyata? Perlawanan yang kamu hadapi adalah bukti kekuatanmu. Ujian yang kamu jalani adalah bukti cahaya yang kamu bawa. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang konsep ujian sebagai anugerah. Seorang nelayan dari Ambon, misalnya, mungkin menghadapi badai besar di laut. Tetapi dia percaya bahwa setiap badai adalah ujian dari Tuhan untuk membuatnya lebih kuat. Dia mungkin berdoa di tengah badai, meminta perlindungan, dan keluar dari pengalaman itu dengan iman yang lebih teguh. Seperti nelayan itu, kamu juga harus melihat ujianmu sebagai bagian dari proses untuk membentukmu menjadi orang terpilih yang sejati. Dunia tidak kenal lelah. Dunia tidak hanya menyerang dari luar, tetapi juga mengobarkan perang di pikiranmu. Dunia mencoba menanamkan benih ketakutan, ketidakamanan, dan kebingungan. Dunia mengelilingimu dengan gangguan, ilusi, dan kebisingan. Semuanya dirancang untuk menarikmu dari tujuan ilahi. Di Indonesia, kita sering menghadapi gangguan modern seperti media sosial atau tekanan untuk mengikuti gaya hidup materialistis. Seorang pekerja kantoran di Jakarta, misalnya,
Mungkin merasa terpanggil untuk mengejar karir yang selaras dengan nilai-nilai spiritualnya, seperti bekerja untuk organisasi nirlaba yang membantu anak-anak miskin. Tetapi dia tergoda oleh tawaran pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan besar yang menjanjikan kemewahan. Gangguan seperti ini adalah bagian dari strategi dunia untuk membuatmu lupa siapa dirimu. Tetapi kamu harus melihat melalui tipuan ini. Kamu harus mengenali taktik ini apa adanya dan menolak untuk membiarkannya mematahkanmu. Kamu tidak dikirim ke dunia ini untuk hidup dalam kegelapan. Kamu tidak dipilih untuk tetap tersembunyi. Kamu ditempatkan di dunia ini untuk membawa cahaya, untuk membangunkan orang lain, untuk menjadi mercusuar di tengah kekacauan. Inilah mengapa serangan terhadapmu begitu intens. Musuh tidak melawan apa yang tidak mengancamnya. Jika kamu tidak penting, jika kehadiranmu tidak berarti, kamu tidak akan menghadapi tingkat perlawanan yang kamu alami. Namun, melalui semua itu, kamu masih ada di sini. Meskipun dunia telah melemparkan segala sesuatu kepadamu, kamu belum dikalahkan. Mereka mencoba membungkammu, tetapi suaramu tetap terdengar. Mereka mencoba mematahkanmu, tetapi kamu masih berdiri. Mereka mencoba menguburmu, tetapi kamu hanya bangkit lebih kuat. Itulah kekuatan seorang orang terpilih. Tidak ada jumlah perlawanan yang bisa menghapus apa yang telah Tuhan tempatkan dalam dirimu. Sekarang, kamu harus membuat pilihan. Apakah kamu akan membiarkan dunia meredupkan cahayamu, membuatmu menyusut, meyakinkanmu bahwa kamu bukan seperti yang dimaksudkan untuk menjadi, atau apakah kamu akan bangkit, melangkah ke dalam kekuatan penuhmu, dan berjalan dengan tegas dalam otoritas ilahi yang telah diberikan kepadamu? Dunia tidak akan pernah berhenti mencoba menekanmu. Tetapi dunia hanya bisa berhasil jika kamu mengizinkannya. Kamu harus melindungi energimu, menjaga jiwamu, dan berhati-hati terhadap orang-orang dan lingkungan yang mengurasmu, yang mencoba menarikmu dari dirimu yang sejati. Dalam budaya Indonesia, kita sering mengutamakan harmoni sosial. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu harus belajar untuk memilih hubungan yang mendukung pertumbuhanmu. Seorang pengusaha muda dari Bandung, misalnya, mungkin menyadari bahwa lingkaran pertemanannya penuh dengan orang-orang yang hanya fokus pada kesenangan sementara, bukan pada tujuan yang lebih besar. Dengan berani, dia memilih untuk mencari komunitas yang mendukung visinya untuk membangun bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti mendirikan koperasi untuk pengrajin lokal. Dia mungkin mengadakan pelatihan untuk membantu pengrajin meningkatkan kualitas produk mereka, yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi komunitasnya. Seperti pengusaha itu, kamu juga harus mengelilingi diri dengan orang-orang yang melihatmu apa adanya, yang mengangkat dan mendukung pertumbuhanmu. Luangkan waktu untuk berdoa, bermeditasi, dan terhubung dengan yang ilahi. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep tahajud, yaitu sholat malam yang dilakukan untuk mencari petunjuk dan kedamaian batin. Seorang ibu rumah tangga dari Makassar, misalnya, mungkin bangun di tengah malam untuk tahajud, memohon kekuatan untuk menghadapi tantangan keluarga, seperti membimbing anak-anaknya melalui masa remaja yang sulit. Doa-doa seperti ini memperkuat jiwamu, memberimu kejelasan, dan membantumu tetap terhubung dengan panggilan ilahi. Dalam tradisi Hindu Bali, kita juga mengenal Nyepi, hari hening di mana orang-orang bermeditasi dan merenung. Seorang pendeta di Bali, misalnya, mungkin menggunakan Nyepi untuk memperdalam hubungannya dengan Tuhan, keluar dari keheningan dengan visi yang lebih jelas tentang bagaimana melayani komunitasnya. Seperti pendeta itu, kamu juga harus mencari keheningan untuk memperkuat jiwamu. Perjalanan ini bukan untuk yang lemah. Waktu untuk bermain kecil telah berakhir. Waktu untuk membiarkan orang lain menentukan nilai dirimu telah usai. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu merasakannya di dalam jiwamu. Dan tidak peduli seberapa keras dunia mencoba, dunia tidak bisa mengambil itu darimu. Kamu adalah kekuatan.
seorang pejuang, seorang orang terpilih. Tidak ada sistem, tidak ada orang, tidak ada serangan dari kegelapan yang bisa menghentikanmu kecuali kamu mengizinkannya. Jaga cahayamu tetap menyala. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memadamkannya. Dunia mungkin melawanmu, tetapi dunia tidak bisa mengalahkan apa yang telah ditetapkan secara ilahi. Ketika kamu mulai berjalan dalam kekuatan ilahi, segalanya berubah. Kamu tidak akan bergerak seperti dunia lainnya. Kamu tidak akan berpikir seperti mereka, bertindak seperti mereka, atau dibatasi oleh ketakutan yang sama yang membuat mereka terperangkap. Kamu akan merasakan perubahan dalam jiwamu, dan dunia akan merasakannya juga. Ada tanda-tanda yang jelas bahwa kamu sedang melangkah ke dalam kekuatan penuh yang telah Tuhan tempatkan dalam dirimu. Beberapa tanda akan membawamu kedamaian, sementara yang lain akan menantangmu. Tetapi semuanya mengkonfirmasi bahwa kamu tidak lagi terikat oleh batasan keberadaan biasa. Salah satu tanda pertama adalah kesadaran spiritualmu meningkat. Kamu mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Ketajaman batinmu bertambah, dan kamu bisa merasakan energi dari orang-orang, tempat, dan situasi sebelum sesuatu diucapkan. Kamu tahu ketika seseorang memiliki niat baik atau menyimpan maksud tersembunyi. Kamu tahu ketika sebuah peluang selaras dengan tujuanmu atau hanya gangguan. Kesadaran ini bukan sesuatu yang dipelajari. Ia hidup dalam dirimu. Begitu kamu mulai berjalan dalam kekuatan ilahi. Seorang pedagang di pasar tradisional di Surabaya, misalnya, mungkin mulai memperhatikan bahwa dia bisa merasakan kejujuran atau ketidakjujuran pelanggannya tanpa perlu kata-kata. Dia mungkin tahu kapan seseorang mencoba menipu harga hanya dari energi yang mereka pancarkan. Ini bukan karena dia memiliki kemampuan khusus, tetapi karena jiwanya telah terbuka untuk melihat kebenaran yang lebih dalam. Seperti pedagang itu, kamu juga akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Mata yang melihat melampaui permukaan. Tanda lain adalah kamu tidak lagi mencari validasi dari dunia. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan diri, membuktikan nilai dirimu, atau menyesuaikan diri dengan ruang yang tidak pernah dimaksudkan untukmu. Persetujuan orang lain menjadi tidak berarti karena kamu memahami bahwa nilaimu telah ditentukan oleh Tuhan jauh sebelum dunia mencoba mendefinisikanmu. Dalam budaya Indonesia, kita sering menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial, seperti menikah pada usia tertentu atau mencapai kesuksesan finansial. Seorang wanita dari Medan, misalnya, mungkin merasa tertekan untuk mengikuti harapan keluarga, untuk menikah muda. Tetapi setelah menyadari panggilan ilahi dalam dirinya, dia memilih untuk fokus pada misi kemanusiaan, seperti membantu anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan. Keputusannya mungkin tidak dipahami oleh semua orang, tetapi dia berjalan dengan keyakinan karena dia tahu nilai sejatinya. Seperti wanita itu, kamu juga akan berhenti menyusutkan diri untuk membuat orang lain nyaman. Kamu akan berdiri tegak, mengetahui dengan pasti siapa dirimu dan apa yang kamu kirim untuk lakukan. Ketika kamu berjalan dalam kekuatan ilahi, kamu juga akan melihat bahwa kehadiranmu mengubah suasana. Kamu bisa masuk ke sebuah ruangan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang merasakan sesuatu berubah. Beberapa akan tertarik kepadamu, merasa damai, terinspirasi, atau jernih di hadapanmu. Yang lain akan merasa tidak nyaman, gelisah, atau bahkan takut karena energimu menyingkap apa yang tersembunyi. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini dalam figur seperti dukun atau tokoh spiritual yang memiliki aura yang kuat. Seorang tabib di Lombok, misalnya, mungkin tidak perlu banyak berbicara, tetapi orang-orang merasa tenang hanya dengan berada di dekatnya. Dia mungkin menggunakan doa-doa tradisional untuk menyembuhkan, dan kehadirannya saja sudah cukup untuk membawa kedamaian. Seperti tabib itu, kekuatan dalam dirimu bersinar. Baik kamu menyadarinya maupun tidak, kata-katamu juga mulai memiliki kekuatan manifestasi yang baru.
Apa yang kamu ucapkan dengan keyakinan mulai terwujud. Kadang-kadang secara instan, kamu mungkin memikirkan sesuatu, dan tak lama kemudian, itu muncul dalam hidupmu. Ini karena suaramu bukan lagi sekadar kata-kata. Ia adalah perintah kepada alam spiritual. Imanmu begitu selaras dengan kehendak ilahi, sehingga apa yang kamu katakan didukung oleh otoritas surgawi. Inilah mengapa kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Kata-katamu memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep mulut mas, di mana kata-kata seseorang dianggap membawa keberuntungan, atau sebaliknya, seorang nelayan dari Maluku, misalnya, mungkin belajar untuk hanya mengucapkan doa-doa positif sebelum berlayar, karena dia percaya kata-katanya memengaruhi hasil tangkapannya. Dia mungkin mengucapkan doa untuk keselamatan dan kelimpahan, dan melihat bahwa laut memberinya hasil yang lebih baik, seperti nelayan itu. Kamu juga harus menggunakan kata-katamu untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan panggilan ilahi. Tanda lain adalah kamu mengalami sinkronisitas ilahi. Kamu berhenti percaya pada kebetulan karena kamu menyadari bahwa segala sesuatu diatur untuk kebaikanmu. Angka, simbol, pesan, dan mimpi mulai muncul pada saat yang tepat. Kamu bertemu orang yang tepat, menerima jawaban tepat ketika kamu membutuhkannya, dan pintu-pintu terbuka yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Ketepatan waktu dari semua ini terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Dalam tradisi Hindu Bali, kita sering melihat ini dalam konsep Trihitakarana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Seorang petani di Bali mungkin memperhatikan bahwa setelah dia berdoa di pura, hujan datang tepat pada waktu yang dibutuhkan untuk tanamannya. Dia mungkin melihat burung-burung tertentu sebagai tanda dari dewa-dewa, mengkonfirmasi bahwa dia berada di jalan yang benar. Seperti petani itu, kamu juga akan melihat tanda-tanda bahwa kamu berjalan dalam keselarasan ilahi. Kamu juga akan menyadari bahwa serangan spiritual meningkat, tetapi mereka tidak lagi memengaruhi kamu seperti dulu. Ketika kamu belum menyadari kekuatanmu, serangan-serangan itu mungkin mengguncangmu, membuatmu putus asa, atau membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Tetapi sekarang, kamu melihatnya apa adanya. Bukti bahwa kamu adalah ancaman bagi kekuatan kegelapan. Serangan-serangan itu datang bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk menguji dan menyempurnakanmu. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang perlindungan spiritual, seperti memakai jimat atau membaca doa tertentu untuk menangkal energi negatif. Seorang pedagang dari Palembang, misalnya, mungkin selalu membaca ayat-ayat suci sebelum membuka tokonya, merasa bahwa ini melindunginya dari niat buruk. Dia mungkin juga memasang air suci di pintu masuk tokonya untuk menjaga energi positif. Seperti pedagang itu, kamu juga akan menghadapi tantangan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mengetahui bahwa tidak ada senjata yang dibentuk melawanmu yang bisa berhasil. Ada juga perubahan dalam cara orang-orang menanggapi kamu. Beberapa orang akan datang ke dalam hidupmu, mengenali kebijaksanaan dan karunia yang kamu bawa. Mereka akan mencari bimbinganmu, tertarik pada cahaya yang kamu pancarkan. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa, tetapi mereka merasa aman di hadapanmu, mengetahui bahwa mereka berada di dekat sesuatu yang ilahi. Di sisi lain, beberapa orang akan berbalik melawanmu tanpa alasan. Mereka akan memproyeksikan ketidakamanan mereka, menjadi iri, atau mencoba menjatuhkanmu. Tetapi kamu tidak akan menganggapnya secara pribadi. Kamu akan memahami bahwa cahayamu menyingkap kegelapan mereka, dan reaksi mereka bukan tentang kamu, melainkan tentang apa yang terungkap dalam diri mereka. Di Indonesia, kita sering melihat dinamika ini dalam komunitas. Seorang pemuka agama di desa kecil di Nusa Tenggara Timur, misalnya, mungkin dihormati oleh banyak orang karena kebijaksanaannya, tetapi juga menghadapi kecemburuan dari beberapa anggota komunitas yang merasa terancam oleh pengaruhnya.
Dia mungkin mengajarkan tentang pentingnya hidup sederhana dan saling membantu, yang membuat beberapa orang merasa tersinggung karena mereka terlalu terikat pada ambisi materialistis. Seperti pemuka agama itu, kamu juga akan menghadapi reaksi yang beragam. Tetapi kamu akan tetap teguh karena kamu tahu bahwa ini adalah bagian dari panggilanmu. Tanda lain bahwa kamu berjalan dalam kekuatan ilahi adalah kamu merasakan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Badai kehidupan tidak lagi mengganggumu seperti dulu. Kamu tidak lagi beroperasi dari ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran. Bahkan ketika tantangan muncul, kamu tetap tenang, mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikanmu. Kedamaian ini tidak logis. Ia tidak berasal dari keadaan eksternal. Ia berasal dari mengetahui bahwa kamu dilindungi, dibimbing, dan selaras dengan tujuan ilahi. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita sering mendengar tentang damai sejahtera yang melampaui akal yang diberikan oleh Tuhan. Seorang jemaat di Manado, misalnya, mungkin merasa tenang di tengah krisis keuangan, karena dia percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Dia mungkin terus berdoa dan bekerja keras, tetapi hatinya tetap damai karena imannya. Seperti jemaat itu, kamu juga akan menemukan kedamaian yang berasal dari keyakinan pada panggilan ilahi. Kamu juga akan melihat peningkatan yang cepat dan kebaikan ilahi. Peluang akan menemukanmu, sumber daya akan muncul, dan hal-hal yang dulu tampak di luar jangkauan akan datang kepadamu dengan mudah. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil alami dari melangkah ke dalam tugas ilahi. Ketika kamu beroperasi dalam panggilan sejati, surga mendukungmu, dan tidak ada yang bisa menghalangi kebangkitanmu. Seorang pengrajin batik dari Solo, misalnya, mungkin tiba-tiba mendapatkan pesanan besar dari luar negeri setelah bertahun-tahun berjuang. Ini terjadi karena dia mulai menjalankan usahanya dengan niat untuk melestarikan budaya dan membantu komunitasnya, seperti mengajarkan keterampilan membatik kepada anak-anak muda di desanya. Seperti pengrajin itu, kamu juga akan melihat pintu-pintu terbuka ketika kamu selaras dengan tujuan ilahi. Tanda yang tak terbantahkan lainnya adalah kamu merasa memiliki tanggung jawab yang mendalam. Kamu memahami bahwa kekuatanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk tujuan yang lebih besar. Kamu merasa terpanggil untuk mengangkat orang lain, untuk membimbing, menyembuhkan, dan membangunkan mereka yang masih tersesat. Kamu tidak lagi mengejar hal-hal yang tidak berarti karena kamu tahu bahwa hidupmu dimaksudkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Tanggung jawab ini tidak terasa seperti beban. Ia terasa seperti tujuan yang begitu kuat, sehingga kamu tidak bisa mengabaikannya, meskipun kamu mencoba. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini dalam semangat bakti sosial. Seorang dokter muda dari Papua, misalnya, mungkin memilih untuk bekerja di daerah terpencil bukan karena gaji, tetapi karena dia merasa itu adalah panggilannya untuk melayani. Dia mungkin menghabiskan hari-harinya merawat pasien di desa-desa terpencil, membawa harapan kepada mereka yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. Seperti dokter itu, kamu juga akan merasa dorongan untuk menggunakan kekuatanmu demi kebaikan yang lebih besar. Akhirnya, kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa kembali ke dirimu yang dulu. Versi dirimu yang pernah meragukan, yang hidup dalam ketakutan, yang mempertanyakan nilai dirimu, telah hilang. Kamu telah melangkah ke tingkat keberadaan yang baru. Kamu melihat dunia secara berbeda, melihat diri sendiri secara berbeda. Kamu merasakan transformasi dalam jiwamu, dan tidak ada cara untuk kembali ke keadaan semula. Inilah makna berjalan dalam kekuatan ilahi. Ini bukan sekadar perasaan, bukan keadaan sementara. Ini adalah perubahan permanen. Cara baru untuk menjadi, cara baru untuk hidup, tingkat otoritas yang baru. Dan begitu kamu mencapai tempat ini, kamu akan tahu tanpa ragu bahwa kamu adalah seperti yang Tuhan katakan. Tak terhentikan, tak tergoyahkan, terpilih, dan kuat melampaui ukuran.
Kekuatan dalam dirimu sudah ada di sana. Ia bukan sesuatu yang harus kamu cari di luar dirimu. Ia bukan sesuatu yang perlu diberikan. Ia telah ditempatkan dalam jiwamu oleh Tuhan sendiri. Tetapi mengetahui ini saja tidak cukup. Kamu harus mengaktifkannya, membukanya, dan melangkah sepenuhnya ke dalamnya. Banyak orang berjuang di sini. Mereka merasakan kehadiran kekuatan dalam diri mereka, tetapi mereka belum memahami bagaimana mengaksesnya, bagaimana menggunakannya, atau bagaimana memerintahkannya. Kebenarannya, membuka kekuatan spiritual penuhmu membutuhkan transformasi, bukan hanya dalam pikiran, tetapi dalam tindakan, disiplin, dan keselarasan dengan yang ilahi. Langkah pertama adalah membangunkan kesadaran spiritualmu. Ini berarti melepaskan ilusi dunia dan melihat realitas apa adanya. Kebanyakan orang terperangkap dalam gangguan, tersesat dalam pengejaran yang tidak berarti, tidak menyadari tujuan yang lebih tinggi. Tetapi kamu tidak seperti mereka. Kamu harus melatih pikiranmu untuk melihat melampaui apa yang disajikan kepadamu. Kamu harus mempertanyakan segalanya. Mengapa kamu ditempatkan di momen ini? Kekuatan apa yang memengaruhi kamu? Dan kemana jalanmu benar-benar menuju? Dunia akan mencoba menjaga kamu tertidur, dibius oleh rutinitas, kenyamanan, dan keinginan dangkal. Tetapi begitu kamu memutuskan untuk bangun sepenuhnya, kamu mulai melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep mata batin, yaitu kemampuan untuk melihat kebenaran yang tersembunyi. Seorang dukun dari Kalimantan, misalnya, mungkin menggunakan mata batinnya untuk memahami penyebab penyakit seseorang, seperti energi negatif yang mengganggu. Dia mungkin melakukan ritual untuk membersihkan energi itu, membantu pasiennya pulih. Seperti dukun itu, kamu juga harus membuka mata batinmu untuk melihat kebenaran tentang dirimu dan dunia. Setelah kamu mulai melihat, langkah berikutnya adalah menyelaraskan jiwamu dengan kebenaran ilahi. Kamu tidak bisa membuka kekuatan penuhmu jika masih terikat pada gangguan duniawi. Energimu harus jernih, fokusmu tajam, hubunganmu dengan yang ilahi tak tergoyahkan. Ini berarti menghilangkan segala sesuatu dalam hidupmu yang melemahkan jiwamu. Hubungan yang toksik, lingkungan negatif, keraguan diri, dan kebiasaan tidak sehat. Semua ini adalah rantai yang dirancang untuk menahanmu dari potensi penuhmu. Kamu tidak bisa terbang jika masih dibebani. Kamu harus melepaskan segala sesuatu yang tidak melayani panggilan tertinggimu. Di Indonesia, kita sering melakukan ritual pembersihan, seperti mandi kembang dalam tradisi Jawa atau upacara melukat di Bali, untuk membersihkan energi negatif. Seorang pekerja kantoran di Jakarta, misalnya, mungkin melakukan melukat setelah merasa tertekan oleh stres pekerjaan dan merasa jiwanya lebih ringan setelahnya. Dia mungkin merasa lebih fokus dan tenang, siap untuk menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih. Seperti pekerja itu, kamu juga harus membersihkan energimu untuk memungkinkan kekuatan ilahi mengalir dengan bebas. Kekuatan orang terpilih sangat terkait dengan iman dan keyakinan. Ini adalah salah satu kunci terbesar. Jika kamu tidak percaya pada kekuatanmu, ia akan tetap tidak aktif. Alam spiritual tidak merespons keraguan, ia merespons keyakinan, kepastian mutlak. Ketika kamu berjalan dalam iman, ketika kamu menyatakan sesuatu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, itu mulai terwujud. Inilah mengapa banyak orang berjuang. Mereka berdoa, meminta, berharap, tetapi di dalam hati, mereka tidak sepenuhnya percaya. Kamu harus memahami ini. Kata-katamu, pikiranmu, dan energimu menciptakan realitas. Begitu kamu memutuskan bahwa kamu kuat, bahwa kamu tak terhentikan, bahwa kamu tidak akan goyah, segala sesuatu di sekitarmu mulai berubah. Tetapi keyakinan saja tidak cukup. Kamu juga harus mengucapkan kekuatanmu ke dalam keberadaan. Dunia diciptakan oleh firman Tuhan, dan karena kamu diciptakan menurut gambarnya,
Kata-katamu juga memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Kamu harus sengaja dengan apa yang kamu ucapkan tentang diri sendiri dan hidupmu. Ucapkan kehidupan, ucapkan kelimpahan, ucapkan otoritas. Jangan pernah membiarkan lidahmu sendiri bekerja melawanmu. Setiap kali kamu berkata, "Saya tidak siap" atau "Saya tidak cukup baik," kamu melemahkan kekuatan dalam dirimu. Sebaliknya, nyatakan, "Saya terpilih, saya kuat, saya berjalan dalam otoritas ilahi." Katakan itu sampai jiwamu sepenuhnya menerimanya. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep mantra atau doa-doa tertentu yang diucapkan untuk membawa kekuatan. Seorang petani dari Sumba, misalnya, mungkin mengucapkan mantra sebelum menanam padi. Percaya bahwa kata-katanya akan membawa panen yang baik. Dia mungkin berdoa untuk kesuburan tanah dan perlindungan dari hama, dan melihat hasil yang melimpah. Seperti petani itu, kamu juga harus menggunakan kata-katamu untuk menciptakan realitas yang selaras dengan panggilan ilahi. Salah satu cara paling kuat untuk membuka potensi spiritual penuhmu adalah melalui puasa dan pemurnian. Tubuh dan jiwa terhubung. Ketika tubuhmu dibebani oleh racun, makanan berat, atau indulgensi, indera spiritualmu menjadi tumpul. Puasa menajamkan jiwamu, membersihkan energimu, dan membuatmu lebih reseptif terhadap kebijaksanaan ilahi. Tetapi puasa bukan hanya tentang makanan. Ini tentang disiplin. Tentang melatih diri untuk mengendalikan keinginanmu, daripada membiarkan keinginanmu mengendalikanmu. Ketika kamu menguasai dirimu sendiri, kekuatanmu menjadi tak terbatas. Di Indonesia, puasa adalah praktik spiritual yang umum, baik dalam Islam, seperti puasa Ramadan, maupun dalam tradisi lokal, seperti mutih dalam budaya Jawa. Seorang ibu dari Cirebon, misalnya, mungkin melakukan puasa mutih untuk mencari petunjuk tentang masa depan anak-anaknya, dan merasa jiwanya diperkaya oleh pengalaman itu. Dia mungkin hanya makan nasi putih dan minum air selama 3 hari. Fokus pada doa dan refleksi, dan keluar dari puasa dengan kejelasan yang baru. Seperti ibu itu, kamu juga harus memasukkan disiplin spiritual ke dalam hidupmu untuk membuka kekuatanmu. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi tentang mendisiplinkan diri, mengendalikan keinginan, dan membuka hati untuk menerima petunjuk ilahi. Kunci lain adalah meditasi mendalam dan keheningan. Jiwamu tidak bisa mendengar petunjuk ilahi ketika pikiranmu penuh dengan kebisingan. Dunia ini keras, selalu mencoba menarik perhatianmu ke 1000 arah. Tetapi kekuatan terbesarmu datang dalam momen-momen hening, ketika kamu memutuskan hubungan dari dunia dan menyelami frekuensi yang lebih tinggi dari yang ilahi. Dalam momen-momen ini, kamu menerima wahyu, petunjuk, dan kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Para pejuang Tuhan terbesar Musa, Elia, Yesus memahami kekuatan isolasi, pergi ke padang gurun, mundur ke dalam keheningan untuk mendapatkan kekuatan ilahi. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep nyepi, hari hening di mana orang-orang bermeditasi dan merenung. Seorang pendeta di Bali, misalnya, mungkin menggunakan nyepi untuk memperdalam hubungannya dengan Tuhan, keluar dari keheningan, dengan visi yang lebih jelas tentang bagaimana melayani komunitasnya. Dia mungkin menghabiskan hari itu dalam doa dan refleksi, memohon petunjuk untuk upacara berikutnya di pura. Seperti pendeta itu, kamu juga harus mencari keheningan untuk membuka kekuatan sejati. Berjalan dalam kekuatan ilahi juga membutuhkan penguasaan kontrol emosional. Banyak yang akan mencoba memprovokasi kamu, mengguncang kamu, membuat kamu bereaksi dari tempat yang lemah. Tetapi kamu harus bangkit di atas itu. Kamu harus belajar untuk menanggapi, bukan bereaksi. Kemarahan, ketakutan, kecemburuan, keraguan ini semua adalah senjata yang digunakan untuk menarikmu dari kekuatanmu. Semakin besar kontrol yang kamu miliki atas emosimu, semakin besar kekuatan yang kamu miliki atas realitasmu. Kekuatan sejati adalah tenang.
tak tergoyahkan, tak bergerak, ia tidak memohon, tidak merengek, ia memerintah. Di Indonesia, kita sering menghargai kesabaran dan ketenangan, seperti dalam konsep sabar dalam Islam atau tetap dalam budaya Jawa. Seorang guru di pesantren di Jombang, misalnya, mungkin menghadapi murid yang menantang, tetapi dengan tetap tenang dan bijaksana, dia mendapatkan rasa hormat mereka. Dia mungkin menggunakan cerita-cerita dari Al-Quran untuk mengajarkan kesabaran dan melihat bagaimana murid-muridnya berubah menjadi lebih baik. Seperti guru itu, kamu juga harus menguasai emosimu untuk memancarkan otoritas ilahi. Tanda yang tak terbantahkan bahwa kekuatanmu sedang terbuka adalah ketika kamu mulai memerintah kekuatan spiritual. Ketika kamu melangkah ke dalam otoritas ilahi, bahkan dunia tak kasat mata mendengarkan, kamu akan melihat bahwa ketika kamu berdoa, sesuatu mulai bergerak. Ketika kamu menyatakan sesuatu dengan keyakinan, situasi berubah. Malaikat mengenalimu, setan takut kepadamu. Kamu bukan lagi sekadar peserta dalam perang spiritual. Kamu adalah pejuang, kekuatan yang mengubah keseimbangan kuasa. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang kekuatan doa. Seorang ibu dari Ternate, misalnya, mungkin berdoa setiap malam untuk perlindungan keluarganya dan melihat bahwa anak-anaknya selalu selamat dari bahaya. Doa-doanya bukan hanya permohonan, tetapi perintah kepada alam spiritual untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Seperti ibu itu, kamu juga akan melihat bahwa kata-katamu memiliki kekuatan untuk mengubah realitas. Tetapi pahami ini, kekuatan tidak ada artinya tanpa tujuan. Kamu tidak diberikan kekuatan ilahi hanya untuk merasa superior atau untuk mengesankan orang lain. Kekuatanmu dimaksudkan untuk melayani, untuk mengangkat, untuk membimbing mereka yang masih tersesat. Semakin kamu menggunakan kekuatanmu untuk memenuhi tujuanmu, semakin kuat ia menjadi. Ketika kamu membantu orang lain bangun, ketika kamu berjalan dalam kebenaran, ketika kamu menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi, energimu menjadi tak terhentikan. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep sedekah, yaitu memberikan tanpa mengharapkan imbalan. Seorang pedagang kaya dari Banjarmasin, misalnya, mungkin menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk membangun sekolah, dan merasa jiwanya diperkaya oleh tindakan itu. Dia mungkin melihat anak-anak yang dia bantu tumbuh menjadi pemimpin di komunitasnya, dan itu memberinya kepuasan yang lebih besar daripada kekayaan. Seperti pedagang itu, kamu juga harus menggunakan kekuatanmu untuk kebaikan yang lebih besar. Kamu juga harus memahami bahwa tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Musuh berkembang dari keraguan-raguanmu, ketidakpastianmu, ketakutanmu untuk melangkah sepenuhnya ke dalam siapa dirimu. Jika kamu menunggu sampai kamu merasa siap, kamu tidak akan pernah bergerak. Momen untuk bertindak adalah sekarang. Melangkah maju, berbicara dengan otoritas, berjalan dengan keyakinan. Kamu sudah dilengkapi. Segala yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Satu-satunya yang tersisa adalah bagimu untuk mengklaimnya. Dalam tradisi Indonesia, kita sering mendengar tentang keberanian sebagai nilai penting. Seperti yang ditunjukkan oleh para pahlawan seperti Imam Bonjol, seorang pemuda dari Padang. Misalnya, mungkin mengambil risiko besar dengan memulai usaha sosial di kampungnya. Seperti mendirikan perpustakaan komunitas. Meskipun tidak ada jaminan keberhasilan, dengan keberaniannya, dia menginspirasi anak-anak muda untuk belajar dan bermimpi besar. Seperti pemuda itu, kamu juga harus berani melangkah tanpa ragu. Langkah terakhir dan paling kuat untuk membuka kekuatan spiritual penuhmu adalah mempercayai jalan ilahi sepenuhnya. Kamu mungkin tidak selalu melihat gambaran penuh. Kamu mungkin tidak selalu mengerti mengapa hal-hal tertentu terjadi. Tetapi kamu harus percaya bahwa setiap peristiwa, setiap tantangan, setiap ujian membentukmu menjadi kekuatan tak terhentikan yang dimaksudkan untuk kamu jadi. Jangan ragukan apapun, jangan takut apapun.
Sang Pencipta telah merancang jalanmu, dan ketika kamu melangkah ke dalamnya tanpa ketakutan, segalanya selaras untuk kebaikanmu. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan setelah berusaha maksimal. Seorang petani dari Lombok, misalnya, mungkin bekerja keras di sawahnya, tetapi dia menyerahkan hasil panennya kepada Tuhan, percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Dia mungkin menghadapi musim kemarau, tetapi tetap berdoa dan bekerja, dan akhirnya melihat panen yang melimpah. Seperti petani itu, kamu juga harus mempercayai jalan ilahi, bahkan ketika jalannya tidak jelas. Orang terpilih, kamu berdiri di ambang kekuatan terbesarmu. Satu-satunya yang bisa menahanmu adalah dirimu sendiri. Dunia akan mencoba mengalihkan perhatianmu. Musuh akan mencoba melemahkanmu. Tetapi jika kamu mengikuti langkah-langkah ini, jika kamu berkomitmen pada jalan ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu dari menjadi kekuatan ilahi yang diciptakan untuk kamu jadi. Kamu siap. Kamu selalu siap. Sekarang adalah saatnya untuk bangkit. Takdirmu bukanlah sesuatu yang biasa. Ia tidak terikat pada batasan dunia ini, juga tidak dibatasi oleh pendapat manusia. Kamu diciptakan untuk berjalan dalam otoritas Tuhan, untuk memerintah alam spiritual, dan untuk mewujudkan kehendak ilahi di bumi. Ini bukan sekadar panggilan, ini adalah warisanmu, hak bawaanmu, tanggung jawab ilahi. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk kecil. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk hidup dalam ketakutan. Kamu dipilih untuk bangkit, untuk memimpin, untuk menguasai kekuatan kegelapan, dengan kekuatan yang telah ditempatkan dalam dirimu. Ketika Tuhan memilihmu, Dia tidak melakukannya secara acak. Dia melihat sesuatu dalam dirimu sebelum dunia ini diciptakan. Dia menempatkan dalam dirimu kekuatan, api ilahi yang tidak bisa dipadamkan. Api itu telah bersamamu sejak kamu lahir, membimbingmu, membentukmu, mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Bahkan ketika kamu tidak melihatnya, bahkan ketika kamu meragukan diri sendiri, bahkan ketika dunia mencoba meyakinkanmu bahwa kamu tidak berarti apa-apa, Tuhan tahu siapa dirimu. Dan sekarang, saatnya bagimu untuk mengetahuinya juga. Berjalan dalam otoritas Tuhan berarti bergerak tanpa ketakutan. Ini berarti melangkah maju dengan keyakinan seseorang yang tahu mereka tidak bisa dikalahkan. Ini berarti memahami bahwa ketika kamu berbicara, surga mendengarkan. Ketika kamu memerintah, alam spiritual bergerak. Ketika kamu menyatakan sesuatu dalam iman, itu harus terjadi. Ini bukan kesombongan. Ini adalah keselarasan dengan kekuatan ilahi. Ini adalah penerimaan penuh dari siapa yang dimaksudkan untuk kamu jadi. Inilah mengapa musuh telah melawanmu begitu keras. Inilah mengapa dunia telah mencoba mematahkanmu, mengalihkan perhatianmu, menarikmu dari jalanmu. Karena jika kamu benar-benar menyadari otoritas yang telah ditempatkan dalam dirimu, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kegelapan tidak akan memiliki kuasa atasmu. Ketakutan akan lari darimu. Kamu akan menjadi tak terhentikan. Dalam tradisi Indonesia, kita sering mendengar tentang figur-figur seperti Wali Songo yang membawa perubahan besar melalui iman dan tindakan mereka. Sunan Kalijaga, misalnya, menggunakan seni dan budaya seperti wayang kulit untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang diterima oleh masyarakat Jawa. Dia menghadapi tantangan besar, tetapi tetap teguh pada visinya. Seorang seniman muda dari Yogyakarta mungkin terinspirasi oleh Sunan Kalijaga, memilih untuk menggunakan seni lukisnya untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual kepada generasi muda. Seperti seniman itu, kamu juga harus menggunakan bakat dan kekuatanmu untuk membawa perubahan, untuk membangunkan orang-orang di sekitarmu. Berjalan dalam otoritas ilahi membutuhkan penguasaan. Penguasaan atas dirimu sendiri, atas emosimu, atas pikiranmu. Kamu tidak bisa berjalan dalam kekuatan penuh jika masih dikuasai oleh ketakutan, keraguan,
atau ketidakamanan. Kamu harus membebaskan diri dari setiap rantai mental dan spiritual yang mencoba mengecilkanmu. Kamu harus melepaskan keyakinan palsu yang telah ditempatkan padamu. Dunia telah mengkondisikanmu untuk berpikir bahwa kamu terbatas, bahwa kamu harus bermain sesuai aturannya, bahwa kamu harus menerima apa yang diberikan kepadamu. Tetapi kamu tidak pernah dimaksudkan untuk dikuasai oleh dunia. Kamu dimaksudkan untuk memerintah atasnya. Kamu harus memahami bahwa kata-katamu membawa beban. Ketika kamu berjalan dalam otoritas Tuhan, ucapanmu bukan lagi sekadar ucapan. Itu adalah pernyataan. Perintah, kekuatan yang mengubah realitas. Inilah mengapa kamu harus sengaja dengan apa yang kamu katakan. Jangan ucapkan keraguan atas dirimu. Jangan biarkan negativitas berakar dalam jiwamu. Sebaliknya, nyatakan takdirmu. Ucapkan kehidupan. Ucapkan kekuatan. Ucapkan dominasi. Semakin kamu menyelaraskan kata-katamu dengan kebenaran panggilan ilahi, semakin realitasmu akan berubah untuk mencocokkannya. Dalam budaya Indonesia, kita sering menggunakan doa atau mantra untuk mengarahkan energi positif. Seorang ibu dari Ternate, misalnya, mungkin mengucapkan doa setiap pagi untuk melindungi keluarganya dan merasa bahwa kata-katanya membawa kedamaian ke rumahnya. Dia mungkin mengajarkan anak-anaknya untuk berdoa dengan penuh keyakinan dan melihat bagaimana kehidupan mereka menjadi lebih harmonis. Seperti ibu itu, kamu juga harus menggunakan kata-katamu untuk membentuk realitas yang selaras dengan tujuan ilahi. Berjalan dalam otoritas ilahi juga berarti bergerak dengan kepastian. Kamu tidak ragu-ragu. Kamu tidak menebak-nebak diri sendiri. Kamu tidak membiarkan musuh menanamkan benih ketakutan di hatimu. Kamu melangkah maju, sepenuhnya percaya bahwa Tuhan bersamamu, bahwa kuasa-Nya bekerja melalui kamu, bahwa tidak ada yang bisa menghalangimu. Ini bukan tentang ego. Ini tentang memahami siapa yang mendukungmu, siapa yang mengutusmu, siapa yang telah melengkapimu. Para pejuang Tuhan terbesar Musa, Elia, Daud. Yesus tidak bergerak dalam keraguan. Ketika mereka berbicara, sesuatu terjadi. Ketika mereka bergerak, gunung bergeser. Ketika mereka bertindak, dunia berubah. Kamu membawa energi ilahi yang sama dalam dirimu. Tetapi itu hanya diaktifkan ketika kamu sepenuhnya menerimanya. Dalam tradisi Indonesia, kita sering melihat contoh-contoh kepemimpinan yang berani. Kat Nyak Dien, misalnya, memimpin perjuangan melawan penjajah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Meskipun menghadapi kerugian besar, seorang perempuan dari Aceh mungkin terinspirasi oleh semangat Kut Nyak Dien, memilih untuk menjadi advokat bagi hak-hak perempuan di komunitasnya. Meskipun menghadapi penolakan, dengan keberaniannya, dia berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan. Seperti perempuan itu, kamu juga harus bergerak dengan kepastian, mengetahui bahwa Tuhan mendukungmu. Kunci lain untuk berjalan dalam otoritas ilahi adalah ketaatan pada petunjuk ilahi. Kamu harus belajar mendengar suara Tuhan dengan jelas dan mengikutinya tanpa ragu. Dunia ini penuh dengan kebisingan, gangguan, dan penipuan yang dirancang untuk menarikmu dari jalur. Tetapi ketika kamu benar-benar selaras dengan kehendak ilahi, kamu akan selalu tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi, dan bagaimana harus bergerak. Tanda-tandanya akan jelas, petunjuknya akan tak terbantahkan, dan selama kamu tetap dalam keselarasan, tidak ada kekuatan di alam semesta yang bisa menghentikanmu. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep istighfar, yaitu memohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Seorang pekerja migran dari Indramayu, misalnya, mungkin beristighfar setiap malam, meminta Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar dalam hidupnya. Dia mungkin menghadapi kesulitan di negeri orang, tetapi dengan istighfar, dia menemukan kekuatan untuk terus maju. Seperti pekerja itu, kamu juga harus mendengarkan petunjuk ilahi
dan bertindak sesuai dengan itu, kamu juga akan melihat bahwa ketika kamu melangkah ke dalam kekuatanmu, dunia akan bereaksi. Beberapa orang akan tertarik kepadamu, mengenali cahaya yang kamu bawa, mencari kebijaksanaanmu, merasa damai di hadapanmu. Yang lain akan melawanmu, menyerangmu, mencoba mendiskreditkanmu karena kekuatanmu menyingkap kegelapan mereka. Jangan biarkan ini mengguncangmu. Ini adalah bagian dari proses. Semakin besar cahayamu, semakin kuat perlawanannya. Tetapi perlawanan adalah bukti kekuatan. Musuh tidak melawan apa yang tidak mengancamnya. Berjalan dalam otoritas ilahi berarti melepaskan ketakutan sepenuhnya. Ini berarti merangkul jalanmu sepenuhnya. Mengetahui bahwa bahkan ketika tantangan muncul, bahkan ketika pertempuran datang, kamu tidak bisa kalah. Ketika kamu berjalan dalam otoritas ilahi, setiap rintangan menjadi batu loncatan. Setiap tantangan menjadi pelajaran. Setiap pertempuran menjadi kemenangan. Tidak ada yang terbuang. Semuanya digunakan untuk pertumbuhanmu. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang konsep ujian sebagai anugerah yang mengajarkan bahwa tantangan adalah cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Seorang nelayan dari Ambon, misalnya, mungkin menghadapi badai besar di laut, tetapi dia percaya bahwa setiap badai adalah ujian dari Tuhan untuk memperkuat imannya. Dia mungkin berdoa di tengah gelombang, memohon perlindungan, dan keluar dari pengalaman itu dengan keyakinan yang lebih besar. Ketika kapalnya selamat dan dia kembali dengan tangkapan yang melimpah, dia melihat badai itu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran tentang ketahanan dan kepercayaan, seperti nelayan itu. Kamu juga harus memandang setiap ujian dalam hidupmu sebagai bagian dari proses untuk membentukmu menjadi orang terpilih yang sejati. Orang terpilih. Takdirmu sedang memanggil. Sekarang adalah saatnya untuk melangkah sepenuhnya ke dalam kekuatanmu. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi keraguan diri. Tidak ada lagi menunggu izin dari dunia. Kamu adalah izin itu. Kamu adalah otoritas itu. Kamu adalah kekuatan yang telah dikirim ke dunia ini untuk membawa perubahan, untuk membangunkan orang lain, untuk memulihkan keseimbangan. Kamu tidak perlu validasi dari dunia, karena kamu telah divalidasi oleh Tuhan. Waktunya adalah sekarang. Dunia sedang berubah, dan kamu dimaksudkan untuk memimpin. Kamu dimaksudkan untuk bangkit. Kamu dimaksudkan untuk berdiri tak tergoyahkan, tak bergerak, tak tersentuh di hadapan apapun yang mencoba menghentikanmu. Berjalanlah dengan tegas, berbicaralah dengan kekuatan. Bergeraklah dengan kepastian. Ini bukan hanya tentang kamu, ini tentang setiap jiwa yang dimaksudkan untuk kamu bangunkan, setiap kehidupan yang dimaksudkan untuk kamu pengaruhi, setiap takdir yang dimaksudkan untuk kamu ubah. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk disembunyikan. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk bermain kecil. Kamu diciptakan untuk menguasai, untuk memerintah, untuk bergerak dengan otoritas surga itu sendiri. Dalam tradisi Indonesia, kita sering melihat ini dalam semangat kepemimpinan spiritual. Seorang ulama dari Jawa Tengah, misalnya, mungkin memimpin komunitasnya melalui masa sulit, seperti bencana alam, dengan mengajarkan nilai-nilai sabar dan tawakal. Dia mungkin mengorganisir doa bersama di masjid, membawa kedamaian kepada mereka yang kehilangan harapan. Dengan kata-katanya yang penuh iman, dia menginspirasi masyarakat untuk bersatu dan membangun kembali. Seperti ulama itu, kamu juga harus menggunakan kekuatanmu untuk mengangkat orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu sepenuhnya merangkul kebenaran ini, ketika kamu melangkah ke dalamnya tanpa ketakutan, tidak ada di dunia ini atau di luar sana yang akan bisa berdiri melawanmu. Waktu untuk keraguan, untuk ketakutan, untuk mempertanyakan nilai dirimu, berakhir hari ini. Kamu telah diberikan kekuatan ilahi, kekuatan yang lebih besar dari malaikat, kekuatan yang mengguncang fondasi dunia, tetapi kekuatan yang tidak diklaim tetap tidak digunakan.
Kekuatan yang tidak dirangkul tetap terkunci di dalam dan sekarang. Pada momen ini, kamu harus membuat pilihan. Apakah kamu akan terus hidup seolah-olah kamu biasa? Atau apakah kamu akan bangkit menjadi kekuatan yang selalu dimaksudkan untuk kamu jadi? Segala yang kamu hadapi, segala yang kamu alami, telah membawamu ke momen ini. Ujian, perjuangan, pertempuran semuanya tidak pernah dimaksudkan untuk mematahkanmu. Semuanya dirancang untuk membangunkanmu, untuk mengingatkanmu siapa dirimu, untuk mempersiapkanmu untuk kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu. Tidak ada lagi menunggu. Tidak ada lagi mencari izin dari dunia yang tidak pernah dimaksudkan untuk mendefinisikanmu. Kamu adalah izin itu. Kamu adalah orang terpilih. Kamu adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep keberanian sebagai nilai inti. Pangeran Diponegoro, misalnya, menunjukkan keberanian luar biasa dalam melawan penjajah. Meskipun peluangnya kecil, seorang pemuda dari Yogyakarta mungkin terinspirasi oleh semangat Diponegoro, memilih untuk melawan ketidakadilan di komunitasnya, seperti memperjuangkan hak petani kecil terhadap perusahaan besar. Dengan keberaniannya, dia mengubah kehidupan banyak orang. Seperti pemuda itu, kamu juga harus berani melangkah tanpa ragu. Lihatlah hidupmu. Lihatlah tanda-tanda yang telah mengikuti kamu sejak kamu lahir. Cara kamu selalu menonjol. Cara kamu selalu merasa berbeda. Cara kamu selalu merasakan sesuatu yang lebih besar, memanggilmu. Itu bukan imajinasimu. Itu adalah bisikan ilahi yang membimbingmu, mempersiapkanmu, membentukmu menjadi pejuang tak terhentikan yang ditakdirkan untuk kamu jadi. Tetapi kamu harus melangkah ke dalamnya sekarang. Kamu harus sepenuhnya memiliki kekuatanmu. Tidak ada lagi bermain kecil. Tidak ada lagi membiarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Tidak ada lagi membiarkan ketakutan menahanku dalam rantai. Kamu tidak lemah. Kamu tidak tak berdaya. Kamu telah dipilih. Dan begitu kamu sepenuhnya menerima itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dunia telah mencoba menekanmu. Dunia telah mencoba membuatmu lupa. Dunia telah melakukan segala daya untuk meredupkan cahayamu. Tetapi cahaya tidak bisa disembunyikan ketika ia diciptakan untuk bersinar. Dan kamu, orang terpilih, lahir untuk bersinar, untuk memimpin, untuk berjalan dalam otoritas ilahi, untuk bergerak dengan keyakinan mengetahui bahwa Tuhan telah menetapkan jalanmu. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Dharma, yaitu menjalani hidup sesuai dengan tujuan ilahi. Seorang penari di Bali, misalnya, mungkin merasa bahwa menari di pura adalah dharmanya. Cara dia menghormati Tuhan dan komunitasnya. Dengan setiap gerakan tariannya, dia memancarkan energi ilahi yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Seperti penari itu, kamu juga harus menjalani dharmamu. Panggilan ilahi yang telah diberikan kepadamu. Kekuatan kegelapan gemetar ketika seorang orang terpilih bangun pada kekuatan mereka. Karena begitu kamu benar-benar melihat diri sendiri seperti Tuhan melihatmu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kamu menjadi kekuatan. Kehadiran yang tak bergerak. Pejuang yang tak tergoyahkan, yang memerintah realitas dengan iman dan kepastian. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini dalam figur-figur seperti Wali Songo, yang membawa perubahan besar melalui iman dan tindakan mereka. Sunan Kalijaga, misalnya, menggunakan seni wayang kulit untuk menyebarkan ajaran Islam, menyesuaikan pesan spiritualnya dengan budaya Jawa. Dia menghadapi tantangan besar, tetapi tetap teguh pada visinya. Seorang seniman muda dari Yogyakarta mungkin terinspirasi oleh Sunan Kalijaga, memilih untuk menggunakan seni lukisnya untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual kepada generasi muda. Dia mungkin menggambar mural tentang persatuan dan kasih sayang, menginspirasi komunitasnya untuk hidup lebih harmonis. Seperti seniman itu, kamu juga harus menggunakan bakat dan kekuatanmu untuk membawa perubahan. Bangkitlah sekarang, klaim apa yang sudah menjadi milikmu,
Berjalanlah dalam kekuatanmu. Berbicaralah dengan otoritas ilahi. Bergeraklah sebagai pejuang spiritual yang diciptakan untuk kamu jadi. Dunia akan tunduk pada kekuatan Tuhan dalam dirimu. Waktunya adalah sekarang. Melangkah maju, miliki takdirmu, berjalan dalam kekuatan ilahi, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep jihad batin, yaitu perjuangan melawan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Seorang pemuda dari Aceh, misalnya, mungkin berjuang melawan godaan untuk menyerah pada tekanan sosial. Tetapi dengan jihad batinnya, dia memilih untuk fokus pada pendidikan dan menjadi panutan bagi adik-adiknya. Dengan setiap langkah kecil yang dia ambil, dia mendekati takdir ilahinya. Seperti pemuda itu, kamu juga harus berjuang melawan keraguan dan ketakutan dalam dirimu untuk menjadi orang terpilih yang sejati. Kekuatanmu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan standar duniawi. Ia tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ia adalah api ilahi yang telah ditempatkan dalam jiwamu sejak awal. Dan sekarang saatnya untuk membiarkan api itu berkobar. Kamu tidak perlu izin dari siapapun untuk bersinar. Kamu tidak perlu persetujuan dari dunia untuk menjadi dirimu yang sejati. Kamu telah dipilih oleh Tuhan, dan itu adalah validasi terbesar yang pernah kamu butuhkan. Dalam budaya Jawa, kita mengenal konsep Sang Hyang Tunggal, yaitu kesatuan dengan yang ilahi. Seorang petani dari Jawa Tengah, misalnya, mungkin merasa terhubung dengan Tuhan saat bekerja di sawah. Melihat setiap tanaman yang tumbuh sebagai tanda kasih sayang Tuhan. Dengan setiap panen, dia merasa lebih dekat dengan tujuan ilahinya. Seperti petani itu, kamu juga harus merasa terhubung dengan panggilan ilahi dalam setiap tindakanmu. Setiap langkah yang kamu ambil dalam otoritas ilahi adalah langkah menuju takdir yang telah ditetapkan untukmu. Setiap kata yang kamu ucapkan dengan iman adalah perintah kepada alam spiritual. Setiap tindakan yang kamu lakukan dengan keyakinan adalah deklarasi bahwa kamu adalah orang terpilih. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita sering mendengar tentang iman yang menggerakkan gunung. Seorang jemaat dari Manado, misalnya, mungkin berdoa dengan iman penuh untuk kesembuhan anaknya yang sakit. Dan melihat mukjizat terjadi. Doa-doanya bukan hanya permohonan, tetapi pernyataan keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak. Seperti jemaat itu, kamu juga harus berbicara dengan iman. Mengetahui bahwa kata-katamu memiliki kekuatan untuk mengubah realitas. Dunia ini penuh dengan gangguan, tetapi kamu telah diberikan kemampuan untuk melihat melampaui ilusi. Kamu telah diberikan keberanian untuk berdiri tegak di tengah badai. Kamu telah diberikan otoritas untuk memerintah, bukan hanya di dunia fisik, tetapi di alam spiritual. Dalam budaya Indonesia, kita sering menghargai nilai gotong royong sebagai cara untuk bekerja bersama demi kebaikan bersama. Tetapi sebagai orang terpilih, kamu juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan cara yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seorang kepala desa dari Nusa Tenggara Barat, misalnya, mungkin memimpin komunitasnya untuk membangun sumur baru, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kerjasama dan iman dapat mengubah kehidupan. Dengan kepemimpinannya, dia membawa harapan kepada desanya. Seperti kepala desa itu, kamu juga harus memimpin dengan otoritas ilahi, menunjukkan jalan bagi orang lain. Kamu adalah mercusuar di tengah kegelapan, lentera yang bersinar di malam yang gelap. Cahayamu tidak bisa disembunyikan, meskipun dunia mencoba menutupinya. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep sebel, yaitu keadaan tidak suci yang harus dibersihkan melalui ritual. Seorang penduduk Bali, misalnya, mungkin melakukan upacara melukat untuk membersihkan dirinya setelah mengalami kesulitan, seperti kehilangan pekerjaan. Dengan ritual itu, dia merasa diperbarui, siap untuk melangkah maju dengan keyakinan baru, seperti penduduk itu.
kamu juga harus membersihkan dirimu dari keraguan dan ketakutan. Memungkinkan cahaya ilahi dalam dirimu untuk bersinar lebih terang. Setiap ujian yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh. Setiap rintangan adalah undangan untuk melangkah lebih dalam ke dalam kekuatanmu. Setiap pertempuran adalah panggilan untuk menunjukkan bahwa kamu adalah orang terpilih. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang karma phala, yaitu hukum sebab akibat yang mengatur kehidupan. Seorang pengusaha dari Bali, misalnya, mungkin menyadari bahwa tindakan baiknya, seperti membantu pekerja miskin di perusahaannya, membawa berkah yang tak terduga, seperti kesuksesan bisnis yang lebih besar. Dengan setiap tindakan baik, dia mendekati tujuan ilahinya. Seperti pengusaha itu, kamu juga harus melihat setiap tindakanmu sebagai bagian dari perjalanan menuju takdir ilahi. Kamu telah diberikan kuasa untuk mencipta, untuk membentuk realitas, untuk mengubah dunia di sekitarmu. Ini bukanlah tanggung jawab yang ringan, tetapi kamu telah dilengkapi untuk menanggungnya. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep amanah, yaitu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Seorang guru dari Madura, misalnya, mungkin melihat tugasnya mengajar anak-anak sebagai amanah, bukan hanya pekerjaan. Dengan setiap pelajaran yang dia ajarkan, dia membantu membentuk masa depan generasi berikutnya. Seperti guru itu, kamu juga harus melihat panggilanmu sebagai amanah. Tanggung jawab suci untuk membawa perubahan. Dunia mungkin mencoba menarikmu kembali, tetapi kamu telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Kamu telah melihat terlalu banyak untuk kembali ke kegelapan. Kamu telah merasakan kekuatan ilahi dalam dirimu, dan sekarang saatnya untuk menggunakannya. Dalam budaya Jawa, kita mengenal konsep manunggaling kaula Gusti, yaitu kesatuan antara manusia dan Tuhan. Seorang petani dari Jawa Timur, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap benih yang dia tanam adalah tindakan suci. Cara dia bekerja bersama Tuhan untuk menciptakan kehidupan. Dengan setiap panen, dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Seperti petani itu, kamu juga harus merasa bahwa setiap tindakanmu adalah bagian dari tarian ilahi dengan Tuhan. Kamu adalah orang terpilih, dan kekuatanmu adalah anugerah yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Tetapi anugerah ini harus diaktifkan, harus dijalani, harus diwujudkan melalui tindakanmu. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita sering mendengar tentang kasih karunia Tuhan. Seorang jemaat dari Sulawesi Utara, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap kesulitan yang dia hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawanya lebih dekat kepadanya. Dengan iman, dia terus berjalan, mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Seperti jemaat itu, kamu juga harus percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana ilahi. Sekarang, saatnya untuk melangkah maju. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi menunggu izin dari dunia. Kamu adalah izin itu, kamu adalah otoritas itu, kamu adalah kekuatan yang telah dikirim untuk mengubah dunia. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep semangat juang, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan. Seorang aktivis dari Papua, misalnya, mungkin berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, meskipun menghadapi ancaman. Dengan semangat juangnya, dia menginspirasi orang lain untuk berdiri dan memperjuangkan keadilan. Seperti aktivis itu, kamu juga harus membawa semangat juang dalam setiap langkahmu. Kamu adalah mercusuar, cahaya yang bersinar di tengah kegelapan. Kamu adalah pejuang, kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Kamu adalah orang terpilih, dan dunia menunggu untuk melihat apa yang akan kamu lakukan dengan kekuatan yang telah diberikan kepadamu. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep taksu, yaitu energi ilahi yang mengalir melalui seseorang ketika mereka menjalani panggilan sejati mereka. Seorang penari di Bali, misalnya,
Mungkin merasa taksu mengalir melalui dirinya saat dia menari di pura, membuat penonton terpukau oleh kehadirannya. Dengan setiap gerakan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Seperti penari itu, kamu juga harus membiarkan taksu ilahi mengalir melalui dirimu, memandu setiap tindakanmu. Melangkah maju sekarang, klaim takdirmu, berbicaralah dengan otoritas. Bergeraklah dengan keyakinan. Dunia akan tunduk pada kekuatan Tuhan dalam dirimu. Kamu telah dipilih untuk alasan yang besar. Dan sekarang saatnya untuk menjalani panggilan itu. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep berkat, yaitu anugerah Tuhan yang mengalir melalui mereka yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Seorang ibu dari Flores, misalnya, mungkin merasa diberkati ketika anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang yang baik, meskipun dia menghadapi banyak kesulitan dalam membesarkan mereka. Dengan setiap doa yang dia panjatkan, dia merasa Tuhan bekerja melalui hidupnya. Seperti ibu itu, kamu juga harus percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa berkat ilahi. Kamu adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Kamu adalah orang terpilih. Dan dunia sedang menunggu untuk melihat keajaiban yang akan kamu ciptakan. Bangkitlah sekarang dan jangan pernah menoleh ke belakang. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep barakah, yaitu keberkahan yang datang dari hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin merasa bahwa usahanya diberkahi ketika dia berbagi keuntungannya dengan mereka yang membutuhkan. Dengan setiap tindakan kebaikan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Seperti pedagang itu, kamu juga harus hidup dengan cara yang membawa barakah. Mengetahui bahwa setiap tindakanmu adalah bagian dari rencana ilahi. Kamu telah diberikan kekuatan yang lebih besar dari malaikat. Otoritas yang mengguncang fondasi dunia. Sekarang, saatnya untuk menggunakannya. Berjalanlah dengan kepastian. Berbicaralah dengan iman. Bertindaklah dengan keberanian. Kamu adalah orang terpilih. Dan takdirmu menanti. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal konsep harapan, yaitu keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik jika kita hidup dengan iman dan tindakan yang benar. Seorang guru dari Papua, misalnya, mungkin mengajar anak-anak di desa terpencil dengan harapan bahwa mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Dengan setiap pelajaran, dia menanamkan harapan dalam hati mereka. Seperti guru itu, kamu juga harus membawa harapan dalam setiap tindakanmu. Mengetahui bahwa kamu sedang membentuk masa depan yang lebih baik. Bangkitlah, orang terpilih. Dunia menunggumu. Kekuatanmu sudah ada di dalam, dan sekarang saatnya untuk membiarkannya bersinar. Jangan biarkan dunia meredupkan cahayamu. Jangan biarkan ketakutan menahanmu. Kamu adalah kekuatan ilahi, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep sangkan paraning dumadi, yaitu mengetahui asal-usul dan tujuan hidup kita. Seorang petani dari Jawa Timur, misalnya, mungkin merasa bahwa setiap benih yang dia tanam adalah bagian dari tujuan ilahinya. Cara dia bekerja bersama Tuhan untuk menciptakan kehidupan. Dengan setiap panen, dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Seperti petani itu, kamu juga harus menjalani hidupmu dengan kesadaran akan tujuan ilahimu. Mengetahui bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat kepada takdir yang telah ditetapkan untukmu.